Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Kurniawan, NPM 1717051041, kelas A. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang regression, di mana di sini ada pengertiannya, yaitu analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Variabel penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah, yaitu variabel penjelas, variabel explanatory, variabel independent, atau secara bebas, variabel X, dan variabel terkena akibat dikenal sebagai variabel yang dipengaruhi, variabel dependent, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel acak atau random. Namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Kemudian di sini ada analisis regresi, adalah salah satu analisis yang paling populer dan luas pemakaiannya. Analisis regresi dipakai secara luas untuk melakukan prediksi dengan ramalan dan penggunaan saling melengkapi dengan bidang pembelajaran mesin. Analisis ini juga digunakan untuk memahami variabel bebas mana saja yang berhubungan dengan variabel terikat dan untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut. Ada manfaat regresi dalam dunia bisnis. Di sini ada manfaat secara umumnya, yaitu analisis regresi memiliki banyak manfaat untuk semua bidang, baik ekonomi, industri, pemerintahan, hingga ilmu lingkungan. Berikut ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan menggunakan penerapan analisis regresi. Yang pertama, meramalkan nilai-nilai rata variabel yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga ada membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel berdasarkan nilai variabel bebas. Jadi dari manfaat ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan manfaat dalam dunia bisnis, yaitu ketika suatu perusahaan, ketika dia menggunakan regression ini, dia dapat memprediksi bagaimana berjalannya bisnis tersebut. Apakah bisnis tersebut menguntungkan atau tidak? Apakah mempengaruhi apa yang dijalankan daripada perusahaan tersebut? Apakah dapat tercapai tujuan yang didapatnya? Banyak bidang yang menggunakan regression ini, tidak hanya dalam dunia bisnis, tapi dalam dunia pertanian, kemudian dalam mesin, dan seperti perusahaan juga biasanya menggunakan sistem analisis regresi tersebut. Jadi manfaatnya yaitu lebih terlihat gitu pengujian daripada data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan lebih terarah. Di sini saya memiliki studi kasusnya, yaitu pengaruh permintaan barang terhadap keuntungan penjualan sebuah perusahaan. Jadi di sini saya akan menghitung daripada nilai regresi tersebut. Yang pertama, kita memiliki permintaan. Permintaan ini kita misalkan X dan keuntungan ini Y. Jadi rumus regresi yaitu Y sama dengan A plus B X. Jadi B ini konstanta daripada X tersebut. Yang pertama kita harus mencari nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Karena dilihat dari rumus ini, kita harus mencari A dan B terlebih dahulu. Yang pertama ada X kuadrat. X kuadrat ini kita menggunakan rumus sama dengan sel 5, yaitu sel di F4, kemudian pangkat 2. Nah, dari sini kita tarik saja. Nah, dia sudah otomatis. Kemudian Y kuadrat, sama seperti X, dia sama dengan G4, atau di sel G4, kemudian dikuadratin. Nah, terus ketemulah hasil tersebut. Yang ketiga, ada XY. XY ini perkalian daripada X dan Y. Jadi sama dengan X1 dikali Y1. Enter. Nah, di sini ada hasilnya, kita tarik aja ke bawah karena udah otomatis. Kemudian sigma X
sigma y, sigma x kuadrat dan xy kuadrat dan xy. Di sini kita harus menjumlahkan terlebih dahulu, yaitu di sini kita tulis jumlah sama dengan sum dalam kurung, kita tarik sampai bawah, tutup kurung. Kita ulang dari atas, kemudian sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, itu jumlah x-nya, dan jumlah y-nya sama seperti tadi, sum. Kemudian kita tarik. Ini jadi penjumlahan daripada sel yang telah diinputkan. Ini sum kurung tutup kurung, kita tarik. Nah, sudah terlihat. Jadi di sini kita lihat dari data sampelnya, itu sebuah permintaan dan keuntungan. Keuntungan ini saya tidak jumlahkan seperti ribuan atau apa. Jadi di sini kayak saya inilah sederhanakan gitu. Seperti 100 ini 100.000, 192.000 dan seterusnya. Kemudian di sini kita pindahkan saja biar lebih jelas. 35, 30, 30, 95, 86, 23, 66, 67, 1459, 758, 902. Kemudian kita nilai A-nya. A sama dengan, udah ada yang di sini. Kita cari aja Y1 sama dengan Y kali X kuadrat. Kemudian ada sampingnya X1 dikali XY sama dengan X1 dikali XY. Nah, di sini kita kurangin untuk yang atasnya biar lebih mudah dihitung. Sel M2 dikurang N12. Nah, kemudian yang di bawahnya kita lihat N-nya 15, kan ada 15 datanya tuh. Kita lihat ada data 15 dikali X1 kuadrat. Jadi ini pernah ada sama dengan 15 dikali X kuadrat. Nah, kemudian dikurang X1 kuadrat. Nah, ini X1 kuadrat itu maksudnya sama dengan X dipangkat 2. Nah, kemudian kita kurang daripada itu. Ini sama dengan ini dikurang itu. Jadi hasilnya ini 400.000 sekian. Kemudian kita bagi daripada dua nilai ini. Nah, sama dengan per. Nah, ini hasil nilainya 20,86. Kemudian untuk B-nya, B sama dengan N-nya 15 dikali XY.
Nah, biar mempersingkat waktu, sama dengan X1 dikali Y1. X dikali. Kemudian ada yang bawahnya 15 dikali X1 kuadrat. Nah, dan selanjutnya ada juga X1 kuadrat sama dengan X1 dipangkatkan 2. Nah, kita tinggal kurangin sama dengan ini dikurang. Nih, 45.000. Yang bawahnya ada sama dengan min sama dengan nah dari sini kita kan udah dapat nilai ini ya nih, sama dengan ini per ketemu tuh 0,9. Ini nilai daripada A dan B. Kemudian kita masukin rumus ya. I sama dengan A-nya min 20,8628 ditambah 0,965423 X. Nah, di sini kita belum uji signifikannya. Kemudian kita uji signifikan menggunakan IBM. Di sini kita telah memiliki data yang telah kita masukkan. Ini X, ini Y. Jadi kita analis regression, kemudian linear. Nah, kita masukkan permintaan keuntungan, oke. Di sini tertera daripada regression yang ini. Kita lihat dari signifikan ini. Syarat pengaruh atau tidaknya kita lihat dari signifikannya, kansinya. Jika nilainya lebih besar daripada 0,05 maka tidak berpengaruh. Jika kurang dari 0,05 maka terpengaruh. Kemudian berapa persen pengaruhnya itu? Yang pertama kita jawab daripada pengaruh atau tidaknya. Jadi di sini karena dia nilainya 0,00 kurang dari 0,05 maka permintaan mempengaruhi dari jumlah keuntungan, mempengaruhi keuntungan. Kemudian berapa persen kita lihat daripada di R square. R square di sini kita lihat 0,897 untuk menjadi persentase maka kita kalikan 100. 0,897 dikali 100 sama dengan 89,7. Jadi setiap barang memiliki keuntungan sebesar 89,7%. Sekian. Nah, kesimpulan kita lihat di sini. Nah, ini kesimpulannya. Maka permintaan mempengaruhi keuntungan. Kemudian kita lihat persentasenya.
Jadi setiap barang memiliki keuntungan sebesar 89,7%. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.